Oke, ngopi lagi bareng bersama Gofar Wai di channel Sang Kopitalis. Rukut. Gelasnya kayaknya ntar bakal dikomen deh. Saya kesuka gelas ini masalahnya. Udah berapa minggu nggak ganti-ganti dikiranya. Tagline kopinya Pak lupa. Kopi boleh minta. Kemarin masih tuntas penggelontoran dana ya kalau nggak salah. Ya masih bahas zaman sekretaris. Oh, sama sekretaris. Ya itu intinya 3 tahun pertama, alhamdulillah legalitas. Kita resmi. Sebetulnya dulu pendiri-pendiri saya juga sudah cerdas sekali, sudah dilegalitas sama tanda kutip mungkin disimpan di bank apa di mana gitu kan. Ketika pergantian pengurus nggak update, makanya sebetulnya update. Tapi karena dulu bentuknya di Pulau Gadung, sekarang di Cikarang udah ganti provinsi, ya. Jadi intinya kemarin kita perbarui lagi, ngumpulin tanda tangan lagi, ada 75 orang deh waktu itu karena 175 atau 75 intinya karena masa ketidakpercayaan. Jadi selama 3 tahun 2012 sampai 2015 alhamdulillah kita bisa merangkul lagi teman-teman yang sempat kecewa karena modalnya gaje. Saya nggak buka aib tapi intinya ini dialami semua koperasi setelah saya keluar di tahun 2015 karena kebetulan teman ketua, rekan ketua di bagian HR sehingga tidak boleh Sok keren HR. tidak boleh harus konsen di pekerjaannya dan koperasi sayalah yang harus meneruskan. Waktu itu saya sedih juga sih karena dari awal saya hanya menginginkan 3 tahun dan jujur peristiwa itu sempat membuat saya kayak dianiaya kali enggak, tapi intinya saya sempat 3 kali dipanggil ke ruang serikat sama ketua serikat waktu itu diminta bahkan aklamasi lah, kumpulin leader supervisor, digiring ke kayak ayam aja digiring. dimasukin Sama lagi. aja. Dikumpulin, dikumpulin kayak diundang di kantor atau sekretariat serikat, diminta legowo menerima saya sebagai ketua. Dan ya pemilihan waktu itu hanya formalitas kali ya, puasan. Dalam artian gini, jangan sampai secara organisasi jelek. Kita kan demokratis, salah satu prinsip demokratis adalah pengelolaannya demokratis. Jadi intinya tetap diadakan bukan drama, diadakan pemilihan 2 kandidat karena ini pemilihan organisasi. Sang kandidat pun sebetulnya teman dekat saya ajak jadi satu. Intinya kita mengajarkan ke generasi berikutnya bahwa membiasakan diri berkompetisi, mencari pemimpin itu harus ada kompetisi. Membiasakan sebelum pemilu calonnya udah pasti si ini, baru pemilu dulu. Udah kamu aja yang nggak bisa. Itu Kayak tahun kemarin aja. Politik lagi. Aduh, perlu dihilangin. Intinya waktu itu jadilah saya dan karena saya sudah diamanahin wajangan bapak saya ketika amanah itu jangan dicari kan, jangan ambisi mencari amanah, mencari jabatan dan tapi ketika kamu sudah diamanahkan jangan lari. Itu prinsip buat hidup saya sampai saat ini, insya Allah saya pegang. Dan terima kasih Bapak yang sudah memberikan didikan kepada anaknya. Jadi ya waktu itu karena saya sudah jadi ketua ya, saya sebetulnya koperasi itu dipaksa loh gitu kan, dipaksa belajar, dipaksa tahu dan dipaksa ngurusin orang gitu. Jadi waktu itu ya saya harus keluar nih, membuka diri, saya harus berani. Dan waktu itu ada momentum yang di kabupaten setelah saya dilantik itu, setelah RAT ada studi banding ke Garut, peternakan lele. Nah, ide pertama saya itu muncul, saya melihat pendiri-pendiri koperasi itu mau pensiun, banyak yang mau pensiun. Akhirnya saya mengajak ketua koperasi saya pertama kali, saya sebutin namanya sebagai penghargaan, Pak Agus Warlan gitu, ketua koperasi pertama kali, terus 2 orang, ada leader. Lupa namanya. Ada. Fulan bin Fulan. Itu ada 2. Dan saya ngajak sekretaris saya waktu itu. Jadi kita berlima ke Garut. Dan di Garut itu ternyata saya baru tahu gitu loh, yang berkoperasi itu bukan di tempat saya dulu lagi. Jangan dilihatin lagi ya. Belum apa lagi. Bukan susah move on, bangga.
Ya, saya pernah lahir dari situ. Saya bangga. Si Okta emang begitu sih gitu. Kekepoannya itu kadang-kadang takutnya menjerumuskan saya. Jadi intinya konsep ide pertama saya pendidikan wirausaha di situ. Saya hanya ingin mendevelop senior-senior saya ketika pensiun itu punya bekal minimal wawasan peternak lele lah apalah gitu. Nah dari situ terus bergulir. Entah kenapa saya jadi suka. Kalau kemarin kan saya sempat ngomong tuh manggil tukang AC, manggil tukang soto. Nah itu saya terusin. Jadi minimal saya melakukan selama 3 tahun saya menjabat ketua waktu 2015-2018. Saya melakukan pendidikan wirausaha. Tuh, jadi yang simple-simple dan intinya itu saya mencoba meneruskan ya kegiatan-kegiatan itu, dan saya sebagai organisasi, salah satu organisasi dari pilar-pilar organisasi yang ada, saya bekerja sama dengan HRD, dengan serikat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mempersiapkan masa depan atau pensiunnya anggota koperasi saya dulu. Nah di situ habislah itu lagi ada adegan di belakang layar yang mengganggu konsentrasi saudara-saudara. Si kepo emang selalu begitu gitu. Fokus kan? aja Pak. Kepo emang selalu begitu. Jadi intinya 3 tahun sudah saya jalani, dapat tambahan kucuran bank. Itu dapat kucuran bank tuh kan biar gak tegang sampai 15M sebetulnya satu sisi membuat teman-teman koperasi saya, teman-teman anggota itu menjadi tersalurkan keinginannya beli rumah, beli mobil, punya usaha, tersalurkan. Dari satu sisi ternyata keagamaan mereka meningkat. Saya belum cerita di awal karir saya, ketika saya sosok bener aja nih. ketika saya didaulat jadi ketua di edisi pertama gitu, kayak bersambung aja. Jadi langsung 10 anggota mengundurkan diri karena menganggap ya karena kemasukan bank, tadi maaf rekan bank, dalam artian ada beberapa yang katakanlah meyakini subhat, tidak syariah. Itu tantangan terbesar saya di periode pertama saya. Satu sisi saya harus memikirkan bagaimana syariah tetapi koperasi yang sedang baru dirasakan gitu ya. Saat itu ulang tahun keberapa ya? Ke-16 apa ke-17 ya? 17 tahun kalau nggak salah. Baru itu teman-teman, ya bukan saya yang ngomong, silakan nanti jangan kaget loh. Nanti testimoni ke teman-teman yang sudah merasakan bahwa selama itu baru di era-era Kabang masuk, mereka merasakan punya rumah, bisa beli kendaraan dan sebagainya. Jadi manfaat itu baru berasa. Dan satu sisi yang agamanya kuat menganggap tidak syariah. Berat sekali. Kalau saya boleh nangis gitu kan. Siapa yang suruh nunjuk saya gitu kan? Siapa yang? Tapi itu ujian dari Allah dan itu petunjuk supaya saya lebih baik lagi. Jadi intinya waktu itu saya datengin Pak Erwandi Tarmizi Associate, bukan Pak Erwandinya sendiri tapi beberapa ustadz datang intinya untuk diskusi apakah koperasi saya bisa syariah gitu. Ternyata ketika melihat laporan, cara kerja, cara belanja, cara transaksi keuangan itu mudah gitu kan. Wow. saya terpukau gitu kan. Ternyata ya yang membedakan koperasi itu dari akad. Insya Allah ketika akadnya syariah ya syariah. Jadi intinya yang dikhawatirkan iklan lagi. Yang dikhawatirkan adalah transaksi uang, meribakan atau membungakan uang. Tapi itu kita benahi dikit-dikit sesuai pembelajaran saya. Saya terus-menerus belajar. Saya bergaul dengan BMT, dengan koperasi-koperasi yang syariah atau dengan koperasi konvensional di beberapa perusahaan juga ternyata sudah melakukan syariah gitu. Karena image-nya syariah itu minjem tanpa bunga, minjem tanpa margin. Itu nanti akan segmen selanjutnya. Pokoknya saya akan kasih kupasan kecil-kecil dan akan jadi konten saya selanjutnya. Nggak rugi nonton saya di channel Sang Kapitalis Farway. Sampai jumpa. Tagline-nya lupa. Bernas, lugas, dan cerdas. Nah, Ngopi lagi. tagline kopi jangan lupa lagi. Kopi boleh minta. Bismillah.